Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama bersaat teduh memasuki ibadah kudus pagi hari ini. Marilah kita dengan penuh syukur, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan pencipta kita masuk dalam ibadah kudus, kita masuk hadirat Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertera di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat 20, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita menjadi anak-anak Tuhan, selayaknya yang kita nomor satukan memuji Tuhan yang benar. Hanya Yesus patut dipuji. Kita pujikan 3 bait pujian ini, hanya Yesus patut dipuji. Hanya Yesus Engkau patut dipuji selamanya, karena kasih anugerah-Mu sungguh berarti.
kita puji di dalam Kristus Tuhan kita, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi hidup kita. Sementara kita hidup di dalam gelimang dosa, yang pergumulan kita hari lepas hari tidak mudah. Karenanya mari kita datang mohon pengampunan dosa-dosa kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mohon pengampunan kepadanya. Tuhan Bapa di dalam surga, di pagi hari yang indah, yang Tuhan sudah sediakan hari baru bagi kami ini, patutlah kami bersyukur dan bersyukur ya Bapa. Seraya kami menyesali akan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, yang penuh rahmat, kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa hidup kami tidak berkelayakan di hadapan Tuhan. Kata-kata, pikiran, dan tindakan kami seringkali mendatangkan dosa. Tuhan, dengan rendah hati kami mohon Tuhan mengasihani kami. Pimpinlah kami Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kami boleh melanjutkan hidup ini, supaya hidup kami makin hari makin serupa Kristus, supaya hidup kami sebagai anak-anak terang itu nyata di dalam perbuatan kami, sehingga kami tidak menjadi penghalang bagi orang lain. Tuhan, kami telah berlaku tidak jujur dan congkak. Kami telah melukai hati sesama kami. Kami bekerja tidak dengan sungguh-sungguh. Iri hati ada di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, kami mohon pengampunan-Mu. Kasihanilah kami ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkorban di Golgota, darah Kristus yang tercurah itu, kami mohon kepadamu ya Bapa. Demi nama Kristus Yesus kami mohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita memilih Yesus sebagai gembala kita, pemandu hidup kita. Yesus yang kupilih supaya kita tidak lagi terjatuh dan terjatuh di dalam dosa-dosa kita. Yesus yang kupilih. Yesus yang kupilih, bukan harta. Ku milik Yesus, bukan milik harta. Yesus yang kupilih, bukan dunia. Biar tangannya menuntun daku, ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Yesus yang kupilih, bukan mulia. Ku mau berkorban hidup buat Tuhan.
Yesus yang kupilih, bukan nama, ku akan setia kabarkan Injil. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Tuhan lebih indah dari baku, terlebih manis daripada madu. Yesus yang kupilih, bukan dunia, Tuhan sertaku, indahlah sungguh. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Kemewahan dunia itu memang sangat menggiurkan kita sekalian. Karena kita sudah memohon pengampunan di hadapan Tuhan dan kita percaya Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita. Biarlah kita benar-benar berkomitmen memohon terus Tuhan memampukan kita untuk kita tidak terjebak pada kemewahan-kemewahan dunia dalam berbagai rupa. Karenanya mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita menguatkan iman kita. Kita nyatakan pernyataan-pernyataan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Masih berdiri, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terus-menerus dianugerahkan kepada setiap kita yang setia menjaga iman kita, menjaga kekudusan kita. Terdapat di dalam Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Seraya kita bersama-sama mengucapkan petunjuk hidup baru, dengan penuh syukur kita terus memohon kiranya Tuhan memberikan kita hikmat, kita tetap setia berpegang kepada salib di Golgota itu, salib yang telah mencurahkan darah yang kudus bagi kita sekalian. Kita ucapkan dari alamat firman Tuhan, Yakobus pasal 5 ayat 16. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16.
Karena itu hendaklah kamu sekalian saling mengasihi aku dosamu dan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Saya akan baca sekali lagi petunjuk hidup baru bagi kita. Biarlah di dalam persekutuan kita sebagai gereja, ketika kita menyatakan iman kita di hadapan sesama dan juga dunia, dan kita memaknai dengan penuh syukur anugerah Tuhan dan petunjuk Tuhan bagi kita untuk kita menjalani hidup yang Tuhan masih izinkan ini. Mari kita camkan sekali lagi, supaya dalam persekutuan kita saling mendoakan, karena tawaran dunia yang begitu menakutkan, tawaran dunia yang begitu mengerikan. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita melafazkan ayat emas kita bulan ini. Biarlah persekutuan kita sebagai gereja sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Matius 18 ayat 21, 23. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Puji Tuhan. Tidak ada jamu resep yang mujarab bagi Kristen, bagi gereja, kecuali kita saling bersekutu, 1-2 orang, mungkin dalam persekutuan komsel misalnya atau yang lain. Terkadang kita menjadi cenderung surut untuk melangkah karena mungkin kurang rame yang hadir. Mungkin kita berpandangan teman-teman terlalu sibuk. Tetapi puji Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir menguatkan kita. Siapakah kita yang tidak rindu Tuhan hadir dalam hidup kita? Karena itu sekali lagi kita bersyukur untuk hari ini kita bisa beribadah. Tuhan sudah hadir di dalam persekutuan kita. Karena kasih Allah itu sungguh ajaib. Kasih Golgota itu tidak ada duanya. Kristen satu-satunya mengajarkan teologi keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada yang lain. Kasih yang ajaib. Kita pujikan lagu ini dengan penuh syukur dan penghayatan. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali.
Marilah kita sungguh-sungguh memasyurkan kasih Allah yang ajaib itu. Tentu ini bukan perkara mudah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mari kita terus-menerus datang di hadapan Tuhan, supaya apa yang kita lafazkan tadi, semua hal yang kita unjukkan kepada Tuhan yang Maha Kudus itu, Tuhan berkenan. Kita bersama-sama menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Bapak Pendeta akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Jemaat dapat berdoa di dalam hati, saya akan memimpin di dalam doa syafaat ini. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Tidak bisa kami hitung satu persatu, tetapi yang jelas ketika kami masih dapat hadir di tempat ini, semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong gereja kami, agar senantiasa terus bertumbuh di dalam kehidupan gereja kecil, yaitu keluarga. Kiranya Tuhan menolong keluarga demi keluarga, supaya mereka memiliki keharmonisan di dalam kasih Kristus, supaya mereka meneladani kasih Kristus, sehingga apapun persoalan di dalam kehidupan keluarga, kami dapat dewasa dalam menyikapinya. Tuhan menolong dalam pergumulan pekerjaan, pergumulan hubungan, pergumulan di dalam merawat anak, mendidik anak. Kiranya Tuhan turut campur. Demikian juga persoalan-persoalan dalam keluarga. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan menjadikan keluarga kami menjadi gereja yang kecil, di mana kami adalah orang-orang yang sudah dipanggil, diangkat dari lumpur dosa untuk terus dikuduskan. Dimulai dari kehidupan bersama komunitas, yaitu keluarga. Bapa di surga, kami juga berdoa berseru untuk wadah persekutuan usia indah di gereja kami. Kiranya persekutuan ini menjadi tempat di mana kami saling menguatkan, saling menghibur, khususnya kaum usia indah yang memasuki masa-masa di mana mereka banyak mengalami kelemahan secara fisik. Biarlah Tuhan menolong setiap program, kegiatan, dan Tuhan berkati pengurus pembina yang ada. Kami juga berdoa Bapa di surga, berseru memohon untuk STT Aletheia yang menjadi tempat di mana penempaan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani secara khusus di Sinode GKT. Tuhan memberkati, Tuhan menolong di dalam segala kebutuhan operasional setiap bulan. Tuhan juga memberkati kegiatan belajar mengajar perkuliahan di sana, dan Tuhan juga memberkati para dosen yang ada dan dosen yang saat ini dipersiapkan untuk studi lanjut. Tuhan menolong memberkati. Kiranya STT Aletheia ini menjadi kebanggaan kami warga GKT, bahwa kami punya perguruan tinggi yang menciptakan, yang membentuk, yang menghadirkan untuk calon-calon hamba Tuhan di masa depan. Bukan hanya untuk Sinode GKT, tetapi untuk segenap umat manusia di dalam dunia ini, khususnya gereja Tuhan dan lembaga-lembaga Kristen. Bapa di surga, kami berdoa juga saat ini bagi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang menjadi tempat di mana di situ diadakan penelitian Alkitab, juga diadakan penterjemahan Alkitab, secara khusus penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa suku-suku bangsa di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong. Kami tahu saat ini sedang ada proses penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Sasak. Kiranya Tuhan memberkati. Melalui LAI inilah kami rindu Alkitab terjemahan bahasa suku-suku daerah ini bisa diterjemahkan, khususnya yang ada di wilayah kami di NTB ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini dalam menghadapi kelemahan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati
Mereka yang saat ini dalam proses penyembuhan, Tuhan memberkati obat-obatan, kebutuhan-kebutuhan secara khusus mental, spiritual bagi kami, jemaat kami, bahkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan. Tuhan menolong. Kami berdoa untuk Ibu Alin, Ibu Yanti, Ibu Ance Rasubala, dan masih banyak juga ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa, berseru dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu sekalian, kita diberkati dengan persembahan pujian Komsel Korintus. Oh, mungkin belum ya. Terima kasih, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, merenungkan firman Allah sebagai nutrisi yang paling bagus dalam hidup kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam bergereja, di dalam bersekutu. Mari kita mempersiapkan hati, kita pujikan Ku Mau Serupa Yesus. Biarlah pujian ini mempersiapkan hati kita untuk kita lebih condong kepada Kristus. Yesus yang mulia, inilah doa harapanku. Ku mau lepaskan Ku mau lepaskan ikatan dunia untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu, serupa setiamu. Inilah Dia harapanku. Ku mau serupamu yang lemah lembut, Penuh dengan belas kasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau, Serupa manismu, serupa setiamu. inilah Dia Harapanku. Ku mau serupamu yang panjang sabar dan rendah hati, tiada cemar, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan manusia. Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu. Inilah Dia harapanku. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Inilah doa dan kerinduan kami, kiranya Tuhan semakin membentuk kami, mengubah kami semakin serupa dengan Yesus. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mari memberkati firman Tuhan yang akan kami renungkan, boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami, baik itu di gereja maupun di komunitas manapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat pertama hingga ayat yang ketiga.
Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Jika sudah menemukan, Bapak Ibu silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita. Dengan perikop persaudaraan yang rukun, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup menjaga kerukunan atau hidup menjaga kesatuan di masa sekarang itu satu hal yang cukup sulit untuk kita temukan. Saat ini banyak sekali kita menemukan, bahkan mungkin kita sendiri, itu seringkali lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Pokoknya saya oke, kebutuhan hidup saya aman, ya sudah. Tidak perlu lagi mencampuri kehidupan orang lain atau memperhatikan kebutuhan hidup orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sedikit latar belakang dari teks yang baru saja kita baca. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Boleh ditampilkan ya. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dan Mazmur ini dinamakan sebagai Mazmur siarah. Ini bukan siarah kubur seperti yang kita kenal seperti tradisi di Indonesia ya. Jadi pada masa itu siarah itu dilakukan dengan tujuan mereka mengasingkan diri atau mereka itu melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman mereka. Dan kata lain juga dari Mazmur ini adalah Mazmur pendakian. Kenapa dinamakan sebagai Mazmur pendakian? Karena pada masa itu, setiap orang-orang percaya, khususnya orang-orang Israel yang berasal dari berbagai tempat, berbagai kota, itu akan berkumpul bersama-sama di Yerusalem. Yerusalem itu terletak di pegunungan Yudea, di dataran tinggi, sehingga ketika mereka mau berjalan ke Yerusalem, mereka itu harus mendaki. Karena memang kota Yerusalem itu terletak di dataran tinggi. Dan setiap tahun orang-orang Israel itu harus berkumpul di Bait Allah yang ada di kota Yerusalem dengan tujuan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kita lihat teks ini tidak dijelaskan ibadah apa yang mereka lakukan, tetapi tentunya saat itu ada ritual penting yang mengharuskan mereka itu berkumpul semua di tempat itu. Sehingga Mazmur ini dinamakan sebagai Mazmur pendakian, karena mereka sedang dalam perjalanan mendaki menuju ke Yerusalem. Mazmur ini juga kemudian dinyanyikan ketika semua umat itu sudah berhasil kumpul di Bait Allah, mereka sudah berkumpul bersama-sama, kemudian Daud menyuarakan Mazmur ini dan mengajak seluruh umat Israel untuk menyanyikan Mazmur ini bersama-sama. Tentu Mazmur ini diarahkan oleh Daud untuk umat menyanyikan saat itu tentu dengan maksud yang sangat-sangat baik. Kalau kita melihat sedikit latar belakang, pada masa itu kerajaan bangsa Israel itu dalam kondisi yang cukup goyah. Saat itu ancaman perpecahan itu sudah mulai muncul. Walaupun perpecahan itu baru akan terjadi di masa Salomo, tetapi saat itu beberapa kelompok itu sudah mulai sangat memusuhi pihak kerajaan, bahkan kelompok-kelompok tertentu itu sangat-sangat memusuhi raja. Sehingga perpecahan itu sudah mulai tercium cukup jelas pada masa-masa itu. Selain itu, Daud juga melihat bahwa masa untuk berkumpul lengkap seluruh orang Israel di Yerusalem itu masa yang sangat-sangat langka. Bahkan mungkin setahun itu hanya 1 sampai 2 kali. Sehingga menyuarakan tentang hidup yang rukun, menyuarakan tentang pentingnya hidup dalam kesatuan, itu suatu hal yang memang sangat penting untuk disuarakan oleh Raja Daud pada saat itu. Selain itu, kalau kita melihat kondisi pada saat itu, Yerusalem itu kota yang sangat-sangat panas pada masa itu ketika teks ini ditulis ya. Dan ketika seluruh orang Israel berkumpul di Yerusalem, itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Sehingga kota Yerusalem itu sangat-sangat padat pada saat itu. Sehingga orang mau cari penginapan itu sangat-sangat sulit ya. Bapak Ibu yang mungkin pernah cari penginapan di high season ya, itu sangat-sangat sulit. Mungkin ketika dapat hotel harganya sangat-sangat mahal, atau ketika dapat ternyata
di cancel dan lain sebagainya. Sehingga dalam situasi seperti ini, bangsa Israel yang berusaha cari penginapan dalam kondisi lingkungan yang sangat-sangat panas, itu tentu membuat beberapa orang itu cepat emosi ya. Beberapa orang itu bisa gampang untuk marah dalam situasi seperti itu. Sehingga Daud itu merasa perlu untuk menyuarakan tentang ayo kita hidup rukun, ayo kita hidup damai satu sama lain. Ini sedikit permasalahan yang muncul pada saat itu yang membuat Daud itu penting untuk menyuarakan tentang ayo kita hidup rukun, ayo kita hidup damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini pun kurang lebih kita itu menghadapi masalah yang kurang lebih itu sama. Kita hidup mungkin di dalam kelompok-kelompok, kita hidup dalam keluarga yang di sana itu juga terdapat berbagai masalah. Terdapat berbagai hal yang mungkin membuat kita bergumul, mungkin membuat kita itu sulit untuk hidup rukun. Aduh, pasangan saya, mungkin istri saya, suami saya, sikapnya saya tidak suka. Atau anak-anak saya sikapnya tidak menyenangkan bagi saya sebagai orang tua. Atau mungkin kita sebagai anak-anak itu mengeluh, aduh sikap orang tua saya kok seperti ini. Sehingga sulit sekali bagi kita itu untuk hidup rukun. Untuk menjaga kesatuan di dalam kelompok kita dimanapun itu, baik itu di gereja maupun di dalam keluarga. Boleh ditampilkan slide selanjutnya. Kita sering kali berpikir Bapak Ibu, bahwa kalau hidup rukun, kalau kesatuan itu kalau kita ada dalam satu tempat bersama-sama. Walaupun sering kali kita menemukan orang yang hidup dalam satu tempat yang sama, atau kita yang berkumpul dalam satu kelompok yang sama bertahun-tahun, belum tentu di sana itu ada kesatuan hati, atau di sana ada kerukunan. Betul ya Bapak Ibu? Kita bahkan mungkin sudah menjalani relasi pertemanan, atau kita dalam kelompok-kelompok tertentu dalam waktu yang cukup lama, tetapi itu tidak menjamin bahwa di sana itu ada kesatuan, di sana itu ada kerukunan. Karena itu Bapak Ibu, kesatuan atau kerukunan yang dimaksudkan di dalam teks ini, itu berbicara tentang kesatuan hati. Kita menjaga kerukunan, itu berarti kita hidup dalam kesatuan hati, kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam satu visi, satu misi yang sama. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama betapa pentingnya kita itu hidup rukun, dan juga berbagai berkat yang akan kita terima ketika kita itu hidup rukun, hidup dalam kesatuan satu sama lain. Kita melihat Mazmur 133 ayat yang pertama, boleh ditampilkan? Ya. Mazmur 133 ayat yang pertama. Saya mengambil ini terjemahan yang berbeda dari yang kita baca di teks kita masing-masing. Dia memberikan terjemahan yang sangat baik. Dia katakan seperti ini, betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga itu hidup dalam kerukunan. Daud itu katakan, akan menjadi sangat indah kalau kita itu bukan hanya sekedar kumpul bersama, kita itu bukan hanya sekedar tinggal bersama, tetapi kita itu hidup rukun, di dalam kehidupan bersama itu hidup rukun, sehingga tercipta yang namanya kekaguman, tercipta yang namanya kesenangan di dalam hati kita. Mungkin kita pernah mengalami hal ini Bapak Ibu, kita berkumpul dengan keluarga, contoh ya, kita kumpul keluarga, mungkin arisan, atau kita Imlek, atau Natal, atau acara lainnya, kita kumpul bersama, tetapi dalam persekutuan itu tidak ada kesatuan. Tidak ada yang namanya kerukunan. Mungkin kalau kita yang selama ini berasal dari keluarga yang harmonis, keluarga yang baik-baik, kalau acara kumpul keluarga, itu mungkin kita akan sangat-sangat senang untuk hadir. Wah, akhirnya saya bertemu sama si A, bertemu sama si B. Tapi kalau selama ini kita orang-orang yang tidak terlalu senang, tidak terlalu rukun dengan keluarga, acara kumpul keluarga itu suatu hal yang sangat-sangat menyiksa. Betul ya? Saya mungkin pernah mengalami hal ini juga. Ketika kumpul keluarga tidak nyaman, kayak ingin cepat-cepat pergi, ingin cepat-cepat keluar dari tempat itu ya. Atau ketika kumpul dengan teman-teman yang mungkin di sana tidak ada kerukunan, tidak ada kesatuan hati, kita ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang dinamakan kesatuan, itu di dalamnya harus ada kerukunan, supaya kita itu bisa rasa senang ada dalam persekutuan itu, kita itu bisa rasa kagum ada di dalam persekutuan itu. Kita akan lihat bersama-sama yang pertama, berkat apa yang akan kita terima ketika kita itu hidup dalam persatuan, di dalam kehidupan yang rukun. Yang pertama itu adalah
dijanjikan bahwa kita akan mendapatkan damai dan juga sukacita di dalam kelompok kita atau di dalam relasi, di dalam komunitas yang saat ini kita berada. Kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu di teks yang akan ditampilkan. Ya. Ini di setelahnya lagi boleh. Ya. Di dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga, itu dikatakan bahwa, ayat yang kedua itu dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi keindahan dari kesatuan, keindahan dari kerukunan dalam komunitas, dalam keluarga, itu pertama-tama digambarkan seperti minyak yang minyak urapan yang ada di kepala Harun meleleh ke janggut dan ke jubahnya. Pada masa itu Bapak Ibu, minyak itu suatu hal yang sangat-sangat penting untuk digunakan. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ini, kenapa sampai Raja Daud itu menyebutkan nama Harun dalam teks ini? Tentu bukan sebuah kebetulan. Pada masa itu seorang imam yang akan dilantik untuk menjadi seorang imam yang akan memimpin umat, itu akan mendapat urapan. Dan urapan yang dilakukan pada saat itu menggunakan minyak urapan. Dan kalau Bapak Ibu kita perhatikan di dalam Keluaran 30 ayat 22 sampai 23, itu menjelaskan dengan sangat baik bahwa minyak urapan ini bukan sembarang minyak yang bisa digunakan oleh semua orang. Saat itu minyak urapan ini hanya boleh digunakan oleh Harun, oleh keluarganya, dan juga digunakan untuk peralatan-peralatan yang ada di dalam bait Allah. Selain itu juga diperintahkan bahwa minyak seperti ini, minyak urapan, minyak kudus seperti ini tidak boleh diperbanyak untuk tujuan pribadi. Kalau Bapak Ibu boleh buka di dalam Keluaran 30 itu dijelaskan, kalau sampai ketahuan ada orang yang melakukan 2 poin ini, dia itu harus dilenyapkan dari kalangan orang-orang Israel. Ini menunjukkan bahwa minyak urapan, minyak yang kudus, itu suatu hal yang sangat-sangat penting untuk mengurapi imam pada saat itu. Selain daripada itu, minyak yang digunakan untuk mengurapi Harun dan juga imam lainnya, itu minyak yang sangat-sangat wangi. Jadi ketika dituangkan, mengalir ke janggut sampai ke jubah, aromanya itu akan dicium oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Kalau Bapak Ibu ingat kisah seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus, itu dikatakan bahwa ketika dia menuangkan minyak, menyeka kaki Yesus dengan minyak, itu aroma minyak itu menyebar di seluruh isi rumah itu, di seluruh isi ruangan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aroma dari minyak yang saat itu dicium oleh seluruh masyarakat, seluruh umat pada saat itu kemudian memberikan sukacita kepada mereka. Pada akhirnya mereka punya umat, mereka punya imam yang akan memimpin mereka. Demikian juga gambaran ini digunakan oleh Daud untuk menggambarkan bahwa ketika kita hidup dalam kesatuan, kita hidup dalam kerukunan satu sama lain, itu suatu hal yang sangat-sangat indah yang akan memberikan aroma yang sangat indah juga kepada orang lain. Jadi ketika orang lain melihat hidup kita yang damai, orang lain melihat hidup kita yang sangat kompak di dalam komunitas atau dalam keluarga, mereka itu merasa terberkati, mereka itu merasakan damai dan sukacita yang luar biasa. Kalau kita menemukan dalam kehidupan kita, mungkin keluarga atau kelompok lainnya, kita tidak menemukan kerukunan, mungkin kita tidak akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Kita tidak merasakan yang namanya sukacita. Saya mengalami pada zaman saya masih SD sampai SMP, itu orang tua saya juga masih sangat bergumul dalam relasi mereka ya. Bahkan papa saya itu masih sangat bergumul dengan minuman keras pada saat itu. Sehingga ketika mereka merantau, mama sama papa marah-marahan di rumah ya, itu kami tuh pergi semua dari rumah. Saya ingat, saya pun salah satu yang pergi main jauh-jauh, pokoknya pulang itu kalau mereka sudah selesai berantem. Sehingga saya tidak perlu merasakan, mendengar kata-kata yang buruk dari mereka. Atau saya tidak perlu merasakan hati yang tidak tenang, tidak perlu bergumul dengan ketidaksukacita yang saya rasakan pada saat itu.
Hal ini kemudian membuat saya menyadari bahwa ketika dalam keluarga, ketika dalam kelompok komunitas, di sana tidak ada kerukunan, maka tidak akan ada kedamaian yang kita rasakan. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang tua atau sebagai anak-anak, istri, suami di dalam rumah, kita belajar bersama-sama untuk membangun kerukunan. Sehingga setiap anggota keluarga itu merasakan damai. Oh, di dalam keluarga saya ada damai, di dalam keluarga saya ada sukacita. Dan ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada mereka. Saya berbicara sebagai anak ya Bapak Ibu. Sebagai anak ketika kita melihat orang tua kita hidup tidak rukun, itu akan memberikan sebuah pengalaman yang sangat buruk. Dan kita akan hidup dalam keadaan yang mungkin tidak sama seperti anak-anak lain yang hidup dalam keluarga yang harmonis ya. Ini kiranya mengingatkan kita juga sebagai orang tua, penting sekali kita itu menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Karena itu sangat berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kita. Karena itu Bapak Ibu, bukan hanya dalam keluarga, di dalam bergereja pun, mari kita belajar bersama-sama membangun yang namanya kerukunan, membangun yang namanya kesatuan, sehingga kehadiran kita itu benar-benar bisa menjadi berkat. Kemudian kita juga belajar bersama-sama. Kehadiran kita itu jangan sampai karena kehadiran kita itu menjadi pemecah belah. Kita itu harus jadi seperti minyak yang berbau harum kepada setiap orang. Jangan sampai kita itu jadi sosok yang ketika hadir dalam sebuah kelompok, hadir dalam sebuah komunitas, justru kita yang menjadi pemecah belah dalam kelompok itu. Ini suatu pergumulan yang harus kita gumuli bersama-sama Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk bertumbuh dalam kelompok-kelompok. Maka kita dipanggil juga untuk jaga kesatuan, jaga kerukunan yang sudah Tuhan mulai. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, berkat yang Tuhan janjikan akan kita terima ketika kita hidup rukun adalah kita akan mendapatkan kesegaran. Kesegaran apa yang dimaksudkan dalam teks ini saya akan menjelaskan. Gambaran kedua yang digunakan oleh Daud untuk menggambarkan indahnya kesatuan itu adalah seperti embun dari Gunung Hermon yang mengalir ke bukit-bukit Sion. Meskipun kalau Bapak Ibu lihat secara geografis, letak antara Gunung Hermon dan juga bukit-bukit Sion itu letak yang sangat-sangat jauh, sehingga gambaran ini cukup sulit untuk kita pahami. Tapi kalau kita melihat kondisi dari Gunung Hermon, mungkin kita akan paham sedikit. Jadi Gunung Hermon ini sebuah gunung yang cukup tinggi. Para penafsir itu mengatakan ketinggiannya itu kurang lebih antara 2.814 meter. Sebuah ukuran yang cukup tinggi. Dan gunung ini adalah gunung yang sangat-sangat dingin. Diliputi oleh salju bertahun-tahun, daerah yang lembab, dan daerah ini daerah yang sangat-sangat hijau. Karena memang saat itu daerah berkabut, daerah lembab, sehingga tumbuhan akan tumbuh dengan sangat-sangat subur di tempat itu. Dan kemudian salju yang ada di Gunung Hermon, itu ketika musim panas, dia itu akan meleleh dan mengalir ke beberapa daerah. Salah satunya adalah mengalir ke Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan itu adalah sumber kehidupan bagi orang-orang Israel. Saat itu orang-orang Israel itu sangat mengandalkan Sungai Yordan. Mereka hidup dari situ, mereka melakukan segala sesuatu itu mengandalkan air dari Sungai Yordan itu. Jadi keberadaan dari Gunung Hermon ini adalah sebuah berkat yang sangat besar, sebuah sukacita yang sangat besar bagi mereka. Bahkan ketika di musim kemarau, mereka itu sangat mengharapkan aliran sungai, aliran air dari Bukit Hermon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran ini mau mengajarkan kepada kita bahwa keberadaan Gunung Hermon pada saat itu memberikan kesegaran kepada makhluk-makhluk, kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dan ini mengajarkan kepada kita juga Bapak Ibu, kehadiran kita di dalam keluarga, kehadiran kita dalam kelompok, di dalam gereja, itu harusnya memberikan kesegaran juga kepada orang lain. Kita menemukan banyak orang beragam di dalam gereja ataupun dalam keluarga dengan pergumulan masing-masing. Sehingga ketika mereka merasa, ketika saya pulang rumah, saya itu ingin merasakan kesegaran. Saya itu ingin merasakan kedamaian.
Tapi seringkali mungkin kita rasakan ketika pulang rumah, wah yang kita dapat itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ingin pulang mau beristirahat dengan damai sejahtera, tapi justru masalah di rumah membuat kita semakin tidak menikmati kehidupan kita di dalam keluarga. Ada sebuah cerita, ada sepasang suami istri, mereka menikah awal-awal ketika menikah masih sangat diliputi oleh cinta yang sangat-sangat luar biasa ya. Mereka punya seekor anjing. Jadi ketika suaminya pulang kerja dalam situasi yang masih sangat-sangat romantis ya, pengantin baru. Ketika suaminya pulang kerja, anjingnya menggonggong, kemudian istrinya buka pintu, suaminya masuk, dan mereka bersukacita bersama-sama. Jalan beberapa tahun kemudian, banyak masalah kemudian mereka hadapi, mereka bergumul sangat berat, bahkan sering-sering berantem, sering sekali bertengkar satu sama lain. Kemudian, di hari berikutnya ketika suaminya pulang, anjingnya buka pintu, kemudian istrinya yang menggonggong. Kalau sebelumnya anjingnya yang menggonggong, istrinya yang buka pintu. Tapi kali ini ketika pulang, anjingnya yang buka pintu dan istrinya yang mulai marah-marah menggonggong. Dikatakan seperti itu. Bapak Ibu, ini situasi yang mungkin sering kali kita temukan dalam keluarga ya. Kita itu ingin pulang, merasakan kedamaian, merasakan kesegaran, sukacita dalam keluarga. Tetapi kita tidak menemukan hal seperti itu. Bahkan mungkin anak-anak, kita itu ingin pulang, kita ingin merasakan sukacita dengan orang tua. Tapi kita tidak menemukan hal itu. Akhirnya kita cari kesegaran itu di luar. Kita cari kesegaran itu yang mungkin tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Raja Daud melalui Mazmur ini mengingatkan kita. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang tua, anak-anak, dimanapun, kita itu berikan kesegaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam artian, kita memberi berkat kepada mereka. Kehadiran kita itu jadi sukacita. Kehadiran kita itu menjadi damai sejahtera bagi mereka. Jangan sampai kehadiran kita itu justru menjadi batu sandungan. Kehadiran kita itu justru membuat orang semakin membenci persekutuan yang ada pada saat ini. Ini menjadi pergumulan kita bersama-sama Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama untuk menjaga kerukunan, menjaga kesatuan yang ada saat ini. Kemudian boleh ditampilkan yang selanjutnya. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, di kalimat yang paling terakhir itu dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana itu kemana? Para penafsir itu katakan kesana, yang dimaksudkan itu adalah ke Gunung Sion. Ke Gunung Sion tempat di mana umat-umat Israel itu berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Jadi berkat Tuhan itu akan diperintahkan ke tempat di mana terjadi persekutuan. Bukan hanya persekutuan di mana kita berkumpul, tetapi persekutuan yang di dalamnya itu ada kerukunan, ada kesatuan hati. Di sanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi kita beribadah saat ini Bapak Ibu bukan kita cari berkat. Tuhan itu akan kirim berkat kepada orang-orang yang bersekutu. Jadi tujuan kita beribadah itu bukan kita sogok Tuhan supaya Tuhan itu kasih kita berkat, bukan. Tuhan itu secara otomatis akan memberikan berkat, mengirim berkat kepada orang-orang yang bersekutu di dalam kerukunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Yohanes, di dalam doa Tuhan Yesus, itu dia katakan bahwa dia memohon kepada Bapa di dalam masa-masa terakhir dia akan ditangkap, dia akan dieksekusi pada saat itu. Di dalam doanya, dia itu mengatakan supaya Bapa itu menjadikan para muridnya itu jadi satu. Bapa itu menjadikan mereka satu sama seperti Yesus dengan Bapa yang adalah satu. Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa kesatuan itu pertama kali itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan itu sudah pertama kali menciptakan kesatuan di tengah umat, di tengah kehidupan kita. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga kesatuan itu. Jangan sampai kita memecah kesatuan yang sudah diusahakan oleh Tuhan, kesatuan yang telah Tuhan berikan. Kita lihat slide yang paling terakhir. Menjaga kerukunan itu penting. Karena apa? Itu sebagai ucapan syukur atas kesatuan yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Jadi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu selain menyatukan kita dengan Bapa, menyatukan kita juga dengan sesama Bapak Ibu. Menyatukan relasi kita yang telah rusak juga dengan sesama. Karena itu karya
keselamatan yang Tuhan lakukan untuk menyatukan kita, itu jangan kita rusak dengan karakter-karakter kita, dengan sikap-sikap kita yang bisa merusak komunitas. Karena karakter-karakter seperti ini, ketika kita berusaha memecah belah komunitas, kita berusaha untuk memecah belah keluarga, di situ yang kita lakukan adalah mengabaikan karya keselamatan atau karya kesatuan yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanan yang luar biasa di kayu salib. Karena itu tugas kita sekarang adalah kita jaga supaya kesatuan yang sudah terjaga ini kita jaga baik-baik, tetap terjaga, hingga pada akhirnya kita boleh bersama-sama bersekutu sebagai umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, mari kita belajar bersama-sama, kita yang telah disatukan oleh Tuhan, kita yang telah didamaikan dengan Tuhan, damaikan dengan Allah, didamaikan dengan sesama. Mari kita terus menjaga kesatuan ini dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesatuan dalam kelompok bergereja, dalam keluarga, atau di lingkungan kerja dimanapun kita berada. Kiranya kehadiran kita dimanapun itu memberikan damai sukacita, memberikan kesegaran kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk Mazmur dari Raja Daud yang kembali mengingatkan kepada kami tentang pentingnya kami membangun kesatuan, pentingnya kami menjaga kerukunan di dalam kehidupan kami bersama-sama, baik itu di gereja, baik itu di keluarga, atau di lingkungan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan berkati kami sebagai orang-orang yang telah disatukan dengan Bapa, disatukan dengan sesama. Kiranya kami memelihara kesatuan ini. Kiranya Tuhan menghancurkan sikap-sikap yang mungkin kami miliki yang berpeluang untuk memecah belah kesatuan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan yang menjadi sumber hidup bersekutu di dalam Kristus. Karena darah Kristus itulah yang menyatukan kita hidup di dalam persekutuan yang kekal. Saudara-saudara kita dari Komsel Korintus dipersilakan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebuah pujian. Kami dari Komsel Korintus akan mempersembahkan pujian dengan judul Tak Terbatas. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita. Jangan
Tuhan sungguh indah, kasih Tuhan, puji-pujian yang sudah dilantunkan oleh saudara-saudara kita itu, hidup kita dengan cara Allah yang ajaib mengubah setiap anak-anaknya, dan perubahan hidup yang adalah cermin karakter Kristus itulah yang membuat kita terus bersukacita bertahan untuk terus hidup dalam persekutuan di dalam Tuhan, hidup penuh kerukunan dalam keluarga, dalam gereja, dan dimanapun kita ada dalam entitas hidup kita. Kita bersyukur bersama-sama untuk semua hal baik yang Tuhan izinkan kita alami. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Sebelum kantong persembahan diedarkan, mari kita camkan Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena itu, selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita bernyanyi bersyukur, hitunglah berkat Tuhan bagi kita sekalian. Kantong persembahan diedarkan. Bila kehidupan bergelombang, bila tawar hati damaimu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitunglah berkat dan ingat janjinya. Hitung cemas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Saya undang Bapak Ibu bersama berdiri. Kita pujikan bait yang ketiga. Bila hadapi pencobaan dan perang, jangan takut karena Tuhan telah menang. Ingatlah anugerah Tuhan berlimpah, menghibur, membimbing sampai ke surga. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita bersehati, kita menyerahkan hidup kita, perjalanan kita ke depan. Bahkan semua berkat yang sudah Tuhan limpahkan, Tuhan izinkan kita nikmati. Kita sudah sisihkan, kita persiapkan untuk kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, tiada henti kami bersyukur kepadamu Tuhan. Darah Kristus di Golgota itu sungguh mengubahkan hidup kami. Kami menjadi persekutuan yang indah, menjadi anak-anak Tuhan. Dengan berbagai ragam pergumulan kami, Tuhan mampukan kami terus berjalan. Tuhan mampukan kami terus menghidupi keluarga kami dalam persekutuan yang indah. Bahkan Tuhan melimpahkan berkat-berkat jasmani berupa pekerjaan, makanan, minuman, rumah,
dan lain-lain. Kami bersyukur hari ini kami telah kumpulkan uang kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Tuhan, izinkan juga kami menyerahkan hidup kami, biar menjadi persembahan yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berikanlah hikmat bijaksana kepada anak-anak Tuhan yang mengelolanya. Berikanlah sukacita dalam mengelola penata layanan gerejawi melalui perbendaharaan keuangan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, persembahan ini di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengan penuh syukur diizinkan untuk mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita bersama-sama akan naikkan segala kemuliaan bagi Tuhan, doksologi, sebelum kita menerima berkat dari melalui hambanya Bapak Pendeta Suhartoyo. Kita aminkan bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa. Oh selamat sumber berkat. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau melakukannya dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita hidup rukun, karena di dalam kerukunan ada blessing, ada berkat surgawi yang akan kita terima. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi, yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kekuatan pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk menciptakan dan hidup di dalam kerukunan dimanapun kita berada. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk. Silakan bersatu teduh. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jalin seterumbu, namun kau jalin ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masuk surga, kasih Allah.
seterumu, namun kau